Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ya, Putra, dipersilakan untuk memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengabsen daripada kalian. Apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Bagus, semua rajin-rajin ya, nihil. Berarti tidak ada yang tidak masuk. Apakah kalian tahu sekarang kita belajar mengenai apa? Ya, benar sekali Mei, bahwa kita sekarang akan belajar mengenai penawaran. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi penawaran, kalian menonton video terlebih dahulu. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Nah, setelah anak-anak menonton video, sekarang Ibu akan menjelaskan materi penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau yang dijual oleh penjual dengan berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, sekarang terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada teknologi, dan yang keempat ada harapan akan harga masa depan. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama mengenai harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri, perusahaan akan memproduksi lebih banyak, yang mana harganya akan naik juga.
Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan memproduksi lebih sedikit, maka harga yang ditawarkan juga akan turun. Hal ini berbanding lurus dengan hukum penawaran yang berhubungan dengan jumlah barang dan harga barang yang ditawarkan. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi di sini yaitu tinggi rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi kemampuan dan harga jual yang harga jual oleh pedagang dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada teknologi. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin efektif pula dalam memproduksi suatu barang yang akan meningkatkan jumlah penawaran. Yang keempat ada harapan akan harga masa depan. Jika perusahaan dapat memperkirakan bahwa harga masa depan akan naik, maka di masa sekarang perusahaan akan mengurangi produksinya. Nah, selanjutnya terdapat dua faktor lain yang mempengaruhi penawaran tersebut. Yang pertama ada faktor kebijakan pemerintah, yang kedua ada faktor alam. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebijakan dari pemerintah. Jadi kebijakan dari pemerintah ini berhubungan dengan dua faktor. Yang pertama ada pajak dan subsidi. Yang mana jika pajaknya tinggi maka harga barang akan tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika subsidi yang diberikan pemerintah tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Selanjutnya ada faktor alam. Faktor alam di sini yang dapat mempengaruhi penawaran yaitu faktor alam pertanian dan perikanan. Contohnya, bagi petani, jika memiliki iklim yang kurang tepat, maka akan merasakan gagal panen. Gagal panen ini akan menyebabkan jumlah penawaran yang ditawarkan semakin sedikit. Selanjutnya, terdapat hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan jumlah yang banyak dan harga yang ditawarkan pula akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah yang ditawarkan sedikit, maka harga barang yang ditawarkan juga akan sedikit. Nah, selain hukum penawaran tersebut, terdapat kurva penawaran. Kurva penawaran ialah suatu gambaran mengenai fungsi penawaran yang berhubungan dengan jumlah barang itu sendiri dan harga barang. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok, yang mana tim kanannya Ibu berarti kelompok merah dan tim kirinya Ibu berarti kelompok hijau. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 1 menit. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa memiliki tugas yang berbeda-beda. Misalnya, Tia, Ibu memberi tugas kepada Tia mengenai pengertian penawaran. Nah, di satu kelompok Tia itu ada Putra. Nah, Ibu memberi tugas kepada Putra yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi setiap kelompok itu berbeda tugasnya. Sama halnya dengan kelompok hijau juga. Nah, setelah Ibu memberikan tugas kepada masing-masing siswa di setiap kelompok yang berbeda, maka kalian akan bergabung dengan kelompok hijau untuk yang mempunyai tugas sama. Misalnya di kelompok hijau
ada Anggi. Anggi ibu berikan tugas mengenai fungsi penawaran. Nah, tugasnya Anggi kan sama dengan tugasnya si Tia. Nah, mereka nanti bisa bergabung setelah ibu instruksikan untuk bergabung, maka mereka berdua akan bergabung dan mendiskusikan tugas yang telah ibu berikan. Dapat dipahami anak-anak? Baik. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Semuanya sudah mendapatkan tugas masing-masing? Baik, sekarang ibu beri waktu 2 menit untuk mencari sesama tugasnya antar kelompok yang lain. Dipersilahkan dari sekarang. Baik, waktu sudah selesai. Selanjutnya kalian mendiskusikan apa yang telah ibu berikan tugas tersebut. Dan ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan tugas yang ibu berikan. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Ya, waktu habis. Nah, setelah kalian mendiskusikan tugas yang diberikan ibu, sekarang kalian kembali ke kelompok asal kalian. Yang tadi sebelah kanannya ibu kelompok merah dan sebelah kirinya ibu kelompok hijau. Ya, dipersilakan dari sekarang. Baik, anak-anak telah berkumpul di kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya antara kelompok akan mempresentasikan apa yang telah ditugaskan ibu tadi. Maka presentasinya itu setiap siswa akan mempresentasikan tugas masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Jadi misalnya tadi Tia mendapat tugas mengenai pengertian penawaran, maka Tia akan mempresentasikan pengertian penawaran tersebut di kelompoknya sendiri. Ibu beri waktu 5 menit untuk mempresentasikannya. Dipersilakan. Waktu habis. Selanjutnya ibu akan memberikan permainan bingo, yang mana ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian akan menjawab dengan rebutan. Dapat dipahami anak-anak? Permainannya ialah kelompok merah dan hijau akan ibu beri bola, yaitu warna merah dan hijau, yang mana bola tersebut jika kalian bisa menjawab soal, maka kalian bisa menaruhkan di angka papan ini. Pemenangnya jika hijaunya itu garis horizontal, vertikal, dan diagonal, maka itulah pemenangnya. Contohnya, misalnya si kelompok merah menjawab 3 soal ibu yang benar, maka kelompok merah bisa menaruhkannya seperti ini. Berarti inilah pemenangnya, seperti garis horizontal, diagonal, maupun vertikal. Dapat dipahami anak-anak? Nah, selanjutnya akan ibu mulai soalnya dan kalian jawab dengan rebutan. Soal pertama, jelaskan fungsi dari penawaran. Ya, kelompok hijau. Benar sekali, beri tepuk tangan. Kelompok hijau menaruhkan bola hijaunya pada nomor berapa? Nomor 5. Soal kedua. Sebutkan 4 faktor yang dapat mempengaruhi penawaran.
Ya, kelompok hijau. Benar sekali, beri tepuk tangan. Kelompok hijau menaruhkan bola hijaunya nomor berapa? Nomor 1. Soal ketiga, sebutkan 2 faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran. Ya, kelompok merah. Benar sekali, beri tepuk tangan. Kelompok merah mau menaruhkan bolanya pada nomor berapa? 8. Soal keempat, jelaskan mengenai hukum penawaran. Ya, kepada kelompok hijau. Kurang tepat. Kelompok merah. Tepat sekali, beri tepuk tangan untuk kelompok merah. Kelompok merah mau menaruhkan bolanya nomor berapa? Nomor 7. Soal terakhir, jelaskan mengenai kurva penawaran. Ya, kelompok hijau. Tepat sekali, beri tepuk tangan untuk kelompok hijau. Kelompok hijau mau menaruhkan bolanya nomor berapa? Nomor 9. Ya, jadi pemenang kita untuk games bingo hari ini kelompok hijau. Beri tepuk tangan untuk kelompok hijau. Nah, sekarang kalian bisa kembali di tempat duduk masing-masing. Dipersilahkan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, kepada Andewi dipersilahkan. Apakah ada bisa melengkapi? Ya, kepada Pertami dipersilahkan. Beri tepuk tangan untuk Andewi dan Pertami. Nah, bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengenai penawaran adalah segala sesuatu, sejumlah barang atau jasa yang dapat dijual belikan di berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 4. Yang pertama ada faktor harga barang itu sendiri. Yang kedua apa? Benar sekali. Yang kedua ada biaya produksi. Yang ketiga ada teknologi. Dan yang keempat ada harapan akan harga masa depan. Yang selanjutnya terdapat 2 faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada faktor kebijakan pemerintah, yang kedua ada faktor alam. Kemudian hukum penawaran. Hukum penawaran di sini jika barang yang ditawarkan banyak, maka harga barang juga akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah barang yang ditawarkan sedikit, maka harga barang yang ditawarkan juga akan sedikit. Dan yang terakhir ada kurva penawaran. Kurva penawaran di sini yaitu kurva yang menggambarkan fungsi hubungan antara jumlah barang dan harga barang yang ditawarkan. Apakah ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah cukup? Pas? Selanjutnya, kalian akan belajar mengenai permintaan untuk minggu depan. Jadi dipersiapkan untuk sebelum belajar di kelas, kalian bisa belajar di rumah terlebih dahulu mengenai penawaran. Selanjutnya tadi kita buka dengan doa, maka alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Kepada ketua kelas, Putra, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, selamat